Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, adik-adik peserta Pacar CPNS tahun 2021. Ya, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi tabel dalam laporan aktualisasi. Ya, baik, ini adalah outline kita seperti biasa dan kita sekarang sampai kepada hari di mana kita melakukan habituasi, yaitu mulai dari tanggal 14 September sampai 13 Oktober nanti ya. Dan nanti kita ketemu pada hari ke-19, di mana hari ke-19 daripada agenda 4 atau hari di Latsar ini adalah hari ke-36. Ya, ini adalah tim kita ya. Ada Arif, Dimas, Iqbal, Ana, Paris, Kamal, Retno, ya, ada Waspi, ada Wendy, dan terakhir Rifki di Papua sana. Ini jadwal kita harusnya pada saat ini sudah mengupload ya, tanggal 27 September 2021, laporan minggu pertama. Ini kemarin kita sudah bahas, di mana ini adalah contoh daripada laporan yang berjudul optimalisasi sistem pengarsipan. Ini dilakukan oleh teman kita dari inspektorat. Tahun berapa nih saya kurang paham ya. Ini ada kegiatan-kegiatannya, di mana kegiatan ini kemudian di breakdown menjadi tahapan kegiatan dan outputnya masing-masing tahap harus dijelaskan. Adapun nilai-nilai dasarnya juga apa yang membuat mendasari daripada kegiatan tersebut dilakukan. Di sini ada 3 nilai dasar: etika, nasionalisme, dan akuntabilitas. Kemudian kegiatan itu pun harus dijelaskan apa sih dukungannya, kontribusinya terhadap visi misi BMKG. Dan apa kontribusinya terhadap penguatan nilai BMKG. Ya, dari semua ini ada contoh daripada presentasi, cara-cara presentasi yang baik ya. Ini dilakukan diajarkan di dalam pelatihan fungsional PMG tingkat ahli tahun angkatan 52. Nah, ini kita sudah melakukan seminar rancangan dan alhamdulillah sudah didokumentasikan dalam video. Jika Anda ingin mereview kembali ya di YouTube, ini dilakukan pada tanggal 9 September 2021. Dan ke-10 daripada presentasi Anda saya potret, saya dokumentasikan seperti ini ya, sebagai kenang-kenangan kita semua. Nah, ada beberapa pertanyaan berulang penguji ya, terutama narasumber dari Pak Yaumil Ahyar kemarin ya, yaitu kira-kira ada 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang kamu dapatkan dari kegiatan penyelesaian isu, itu harap dinarasikan, karena rata-rata tidak dinarasikan atau ditambahkan di latar belakang bab 1. Kemudian nilai dasar mana yang paling dominan dalam kegiatan penyelesaian isu, itu juga harus dinarasikan di bab 2 ya. Kemudian tujuan laksar aktualisasi untuk membentuk ASN profesional dan berkarakter, yaitu nilai ASN tadi. Ini jelaskan sesuai kegiatan aktualisasi Anda. Ini dijelaskan. Misalnya, apa bukti adanya isu masalah di kantor Anda? Ini narasikan. Jadi kalau ada 5 isu ya harus ada buktinya 5 isu, gitu kan. Sebelum itu kan pada saat scanning ya, sebelum dijadikan core isu ya. Kemudian yang kelima, bagaimana Anda menilai bobot liket USG? Bisa menyatakan itu skalanya sekian, skalanya 4, 5, atau 3, itu bagaimana? Atau yang top scoring, itu ceritanya seperti apa? Bisa didapat nilai 4, 5, atau 3. Kemudian tambahkan di referensi terkait kegiatan. Kalau kegiatannya di sana peralatan, maka ya data-data tentang peralatan misalnya gitu. Ya, ini harus kita perbaiki segera mungkin masukan dari penguji ya, dari narasumber. Kemudian di sini adalah cara mengisi daripada tabel kegiatan aktualisasi ya. Nah, ini contohnya dari Berau ini Kalimantan.
ya yang dilakukan yaitu pemeliharaan peralatan. Ya, beliau melakukan optimalisasi pemeliharaan peralatan pengamatan di Stamet Brau ya. Nah, judul kegiatannya yang pertama yaitu merancang dan membuat database peralatan. Dilakukan pada 20 Mei sampai 2 Juni 2019. Ini sesuai dengan jadwal yang ada di rancangan kegiatan. Definisi prosesnya pertama yang harus dijabarkan yaitu masalah apa aja yang menjadi tujuan utama kegiatan pertama dilakukan. Dan beri beberapa alasan umum mengapa kegiatan tersebut dapat berjalan sebaik mungkin. Kemudian di tahapan tentunya sebutkan hari, tanggalnya, persiapannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, kemudian hasilnya apa. Ya, kalau bisa lebih rinci pakai 5W 1H. What, when, where, how. Nah itu kalau bisa lebih rinci. Dan nilai dasar tentunya sesuai tabel rancangan yang sebelumnya ya, yang tadi kita bahas ya, dengan narasi lengkap tentunya tentang kegiatan pertama. Begitu juga dengan kontribusi terhadap visi misi dan penguatan organisasi. Sedangkan analisis dampak ini merupakan penjabaran daripada nilai dasar di poin C tadi, di mana sebaliknya dari sisi negatifnya gimana, dampaknya apa kalau nilai dasar tersebut tidak dilakukan, gitu ya. Baik, ini contohnya di kegiatan peserta dari Brau tahun 2019 ini, beliau dalam pembuatan kegiatan merancang membuat database peralatan ini menarasikan seperti ini, dalam pemeliharaan peralatan diperlukan data kondisi peralatan, baik dalam keadaan terawat atau rusak. Hal ini untuk memudahkan kita dalam melakukan tindakan berkala seperti pengecekan, bahkan penggantian komponen atau total. Ya, ini diperlukan kerjasama tim yang baik antar teknisi dan pengguna seperti observer untuk memberikan data valid terkait penanganan pemeliharaan peralatan. Hasil dari kegiatan ini adalah rekapitulasi data kondisi peralatan. Ini deskripsi yang beliau ajukan cukup baik. Kemudian di tahapan kegiatan dinarasikan seperti ini. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 sampai 26 Mei 2019 dalam 3 tahapan kegiatan dengan hasil berupa database yang siap digunakan dalam pemeliharaan. Pertama, saya melakukan konsultasi dengan pimpinan dan rekan kerja. Kedua, saya mengumpulkan data peralatan dengan teliti di ruangan dan taman alat. Ketiga, saya mendata semua komputer. Keempat, saya mulai merancang database. Dan kelima, saya membuat database. Ya, cukup bagus, cuma ada pengulangan kata-kata saya di beberapa tahapan. Ini kalau bisa diminimalisir. Kemudian di nilai dasar beliau menarasikan seperti ini ya, dalam tahapan pertama saya melakukan konsultasi dengan mengacu pada nilai etika publik agar kesopanan dan rasa saling menghormati tetap terjaga. Nah ini. Kemudian juga sikap peduli dan berani sesuai nilai anti korupsi. Hal ini mendukung rasa tanggung jawab sesuai nilai akuntabilitas. Akan kelancaran pekerjaan di mana ditemukan masalah database pemeliharaan peralatan yang harus dipecahkan. Nah, dalam tahapan pendataan, komputer tentu memerlukan sikap transparansi dalam akuntabilitas, serta kerja keras dan jujur dalam anti korupsi, karena terkait tanggung jawab seseorang dalam pekerjaannya, dan hal ini sangat sensitif. Terakhir, membuat database pasti memerlukan kreativitas serta inovasi dan berkomitmen dengan mutu. Nah, ini cukup baik juga. Ya, walaupun ada beberapa kata-kata yang mungkin kurang mengalir. Dan terakhir, kontribusi terhadap visi misi, beliau mengatakan bahwa kegiatan ini tentu memberikan kontribusi positif terhadap visi misi BMKG dengan mendukung atau memfasilitasi ketersediaan data MKKUG dengan pemeliharaan peralatan yang baik sehingga data MKKUG akurat, handal dan terpercaya. Jadi maksudnya kalau peralatannya bagus, maintenance-nya bagus, maka datanya juga bagus. Dan ini mendukung visi misi. Ini maksud beliau mungkin gini ya. Kemudian untuk kontribusi penguatan organisasi, kontribusi positif terhadap penguatan BMKG dengan salah satu menerapkan nilai dasar BMKG dan antaranya sikap pembelajar ya dalam perkembangan teknologi, khususnya dalam membuat database pemeliharaan inovatif dan selalu menjaga kualitas. Dan terakhir, analisis dampak. Nah, ini sepertinya
mengcopy paste tadi yang C, hanya kata-katanya dirubah menjadi negatif. Nah, di sini jika saya tidak melakukan konsultasi dengan mengacu pada nilai etika publik dan selalu menjaga kesopanan dan saling menghormati, maka tidak tercipta, maka tahapan ini akan tidak maksimal. Juga sikap tidak peduli akan menghambat kreasi dan inovasi. Dan sikap tidak berani atau segan untuk bertanya akan bertanya atau maksimalisasi data, membuat database tidak maksimal. Ini bertentangan nilai anti korupsi. Hal ini tidak mendukung rasa tanggung jawab dan berlawanan dengan nilai akuntabilitas. Dalam tahapan pendataan komputer, jika sikap transparansi dalam akuntabilitas serta kerja keras dan jujur dan seterusnya ya. Ini kata-katanya lumayan mengalir dan ini cukup bagus untuk dicontoh. Baik, mungkin ini saja contoh daripada pengisian tabel yang mudah-mudahan Anda jelas. Terima kasih, salam semangat.